Nah, maka sekarang saya serahkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, mau tanya apa? Silakan. Ya. Kasih mic-nya. Tes. Sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Iwan. Saya masuk TKN tahun 2003. Yang menalkin saya dulu waktu di Sanggau, Ustadz Soeharto. Bukan, yang dari Suryalaya langsung. Lupa saya namanya. Ya, lupa ya. Jadi yang mau saya tanyakan, cerita macam mana beliau atau Tuan Syekh, guru kita yang sekarang, mendapat mandat atau magam mursyid. Saya pengen mendengarnya. Sekian, terima kasih. Yang ngasih mandat kan bukan saya. Saya nggak pernah ngaku mursyid. Siapa? Bukan saya nggak pernah ngaku mursyid. Ya toh? Berarti mandat itu Anda yang mengakui saya enggak. Sampai menilai sesuatu pasti punya dasar, kan gitu ya. Tapi jangan heran, jangan saya punya sebagai mursyid atau mengaku mursyid, yang mengakui Nabi aja banyak nggak diakui. Nabi Muhammad tuh banyak nggak ngakui. Mau diakui enggak masalah. Itu bukan ketentuan. Ketentuannya bagaimana ya di dalam majelis itu bisa menghidupkan dalam majelis dengan benar-benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dan amanah guru itu. Mau diakui, tidak diakui, itu bukan. Berapa nabi nggak diakui umatnya? 25 nabi itu banyak tidak diakui itu. Masih bagus, bahkan nabinya disembelih. Itu hal yang biasa. Jangan terpancing sama itu. Apalagi mengatakan gini, ukurannya juga bukan karena banyak pengikutnya atau tidak. Kan gitu ya, tidak bisa diukur. Banyak wali-wali itu pengikutnya 2-3 orang. Jadi bukan ukuran, bukan. Kan ya, ente mau mengatakan saya mursyid boleh. Oh, ustadz itu bukan mursyid, itu orang biasa boleh. Oh, ustadz ini boleh. Tidak ada halangan. Kan itu, yang tahu diri saya sendiri. Paham? Nah, jadi kita jangan sampai terkecoh dengan masalah itu. Dan semuanya yaitu yang namanya wakil-wakil talqin itu tadi punya akses menjadi mursyid semua. Jadi mursyid itu bukan satu. Kita lihat sejarahnya, Syekh Sambas. Syekh Sambas itu muridnya banyak sekali. Yang terkenal itu Abdul Karim Banten, terus Syekh Tolha Cirebon, Syekh Hasbullah Madura, terus Bali Syekh Ismail, sampai di Lampung ada semua. Itu sejarahnya beliau itu. Yang diangkat jadi mursyid itu cuma Abdul Karim Banten. Padahal ini satu zaman. Ya, ini sebagai contoh. Nah, beliau tinggalnya di Mekah. Nah, setelah saya Sambas di Mekah kan. Setelah saya Sambas itu sudah tua, maka Abdul Karim Banten disuruh mengganti beliau sebagai mursyid. Saya Sambas, saya Tolha, saya semuanya itu enggak ada, cuma diangkat jadi ba'dal jadi
wakil atau khalifatul mursyid. Gak diangkat jadi mursyid, enggak. Cuma satu yang diangkat langsung. Nah, tapi semuanya jadi mursyid semua, kan gitu ya. Nah, terus nanti itu tersaring, karena mursyid itu pertama mursyid ini semuanya rata-rata belum jadi kamil mukamil. Nah, di dalam perjalanan itu, nah nanti baru tersaring, nanti mana yang paling kamil mukamil itu di dalam perjalanannya baru tahu nanti. Yang mumpuni, yang terus menerus berkembang dengan baik, nah itu baru kamil mukamil. Ada proses. Nah, gitu. Nah, jadi banyak sekali yang sulit menerima itu tadi. Bahkan Abah Sepuh itu tidak diangkat oleh Syekh Tolha Cirebon, tidak diangkat. Saya belum dari yang beliau itu diberi, yang diangkat itu putranya Syekh Tolha, karena dia merasa nggak ngerti, nggak mumpuni apa, itu diberikan kepada Abah Sepuh. Itu. Sehingga jadi polemik sekarang itu. Keturunannya tetap tidak mengakui Abah Sepuh. Polemiknya sekarang munculnya. Saya tahunya begitu. Waktu di Cirebon, kuburannya beliau itu kita ada sumbangin, kita sumbang untuk membangun. Tidak boleh, karena ini milik keluarga, bukan Suralaya. Sudah dipasang, dibongkar. Padahal itu sudah berapa puluh tahun itu masih dimasalahkan. Apa sih masalahnya? Sampai-sampai Masya Allah, torekat itu apa sih? Cuma mengingatkan orang lupa. Ajaran cuma itu mengingatkan orang karena orang itu sering lupa. Makanya ceramah torekat itu nggak ada sebenarnya, cuma suruh mengingatkan, ingat sama Allah. Endingnya ke situ. Karena memang kenyataannya banyak yang lupa. Maka saya sampaikan ceramah saya, kapan kita ingat kepada Allah itu? Waktu sholat ingat, sebelum sholat. Habis sholat lupa lagi. Ya, itu realita. Buka Quran ingat, sebelum buka Quran istighosah, mauludan ingat. Ya, selesai lupa lagi. Nah, itu butuh bimbingan, bukan himbauan. Selama ini cuma dihimbau terus, nggak punya metode, nggak punya apa. Nah, torekat ini membantu itu. Ya, itu. Maka saya sahabat, hai orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat sama Allah? Nah, ini kapan kita serius dekat sama Allah? Nah, serius itu sampai berzikir duduk, berdiri enggak serius. Duduk berzikir, berdiri berzikir, berbaring enggak serius. Karena dalilnya dudukmu, berdirimu, berbaringmu full Allah. Setelah full Allah baru sampai mendapatkan kedudukan iyyaka na'budu, hanya duduknya hanya karena Allah, berdirinya karena, berbaringnya karena Allah, baru sampean itu bisa lewat siratul mustaqim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ikuti jalan orang beri nikmat itu. Nah, ikuti ada tokohnya, ada orangnya, ada mursyidnya, ada yang diikuti. Makanya nggak bisa otodidak. Kalau ilmu yang lain otodidak boleh,
Makanya pas alu ahla zikir in kuntum, harus digurui. Ilmu-ilmu yang lain tidak ada perintah untuk digurui, semua mengambil kias di situ. Ahli hadis tanya sama ahli hadis, ahli nahu tanya, tapi yang diambil dalilnya itu fas'alu ala zikir, dalil berguru kepada orang, karena dalil zikir itu orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang bersih hatinya. Seluruh ibadah kita sampai benjol di sini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, karena dia ulama besar, beliau ulama besar baru bertorekat. Menerima torekat itu sama aja, cuma 10-20 menit sama. Cuma kebetulan dia itu ulama, seakan-akan dia harus berilmu dulu, terkait dengan itu dia belajar torekat. Enggak, justru belum berhasil beliau menjadi waliullah, apalagi jadi sultan aulia. Setelah dia berhasil ditalkin, baru dia ngerti, paham, dan dia sampaikan, hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin, ilmu itu masih di kitab itu, tidak masuk ke sini, karena ini masih terkunci, masih tertutup. Katakanlah kalau bahasa aku masih buta. Biar kamu baca begini tidak bisa. Jangankan kiai, Rasulullah itu suruh baca aja nggak bisa, Pak. Kok kiai? Iqra nggak bisa. Kalau beli kitabnya bisa. Makanya banyak menafsirkan baca Iqra, nah beli kitab semua, karena perintahnya suruh baca. Bisa beli kitabnya banyak, tiap ke Mekah beli, tiap. Makanya kalau di foto itu kiai rata-rata itu mesti belakangnya kitabnya banyak gitu. Kata seorang syekh saya itu buat nakut-nakuti. Kalau untuk nakut-nakuti diri sendiri nggak apa-apa. Nah, kenapa saya berani mengatakan dia merasakan itu kegagalannya. Hatta hafal 1000 kitab, dia tetap itu. Saya ilustrasikan, ibarat sampean punya komputer canggih, ya, programnya bagus, dimasukkan, tapi di dalam ada virusnya. Gimana kira-kira? Yang di dalam aja habis, apalagi yang mau masuk. Begitu juga selama ini, kalau tidak, khususnya para ulama yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, bahkan saya ingat kira-kira 10 tahun lagi, 10 tahun yang lalu saya mengikuti seminar seminar torekat di NU ini Sunnah Jatman itu. Motonya itu khusus ahli sunnah, ulama harus belajar torekat. Pentingnya apa? Karena pengetahuan yang luar biasa itu jangan sampai seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jalani, hatta akan mau terlibat sia-sia, kesian. Yang dijaga bacaannya, yang dijaga mahrotnya, yang dijaga lagunya, yang dijaga bukan itu. Bertengkarnya karena yang dijaga itu, ada yang bilang bisa salah gini-gini. Yang dijaga itu nggak perlu dijaga sesuai kemampuan. Yang dijaga itu hatinya. Di dalam diri manusia ada sumber katut dirusak semua, tadi yang soheh-soheh itu rusak semua. Kita yang dijaga itunya. Iya. Oh salah, yang benar begini. Oh ini kurang paseh, kurang gini. Ning jaga itunya. Padahal yang harus dijaga hatinya.
Berbahagialah orang seperti Allah katakan, sesungguhnya aku melihat bukan itu, aku melihat apa yang di dalam dadanya itu tadi.